apa ilmu ini ya, wajib diikuti oleh, sebetulnya wajib nih bagi masa S2 nih. Nah, itu awal mulanya kita mengenal ilmu pengetahuan ini. Jadi sebenarnya inti daripada filsafat ilmu adalah untuk mencari suatu kebenaran berdasarkan penelitian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan akal pikiran untuk kita. Akal dan pikiran untuk kita itu supaya apa? Supaya kita berpikir. Ya, supaya kita berpikir, ingin tahu, inquiry. Ya, ingin tahu bagaimana kita bisa dengan akal Tuhan berikan, ya kita bisa berpikir meneliti keingintahuan itu yang kita ya itu ini inti daripada apa ilmu ini, ya. Allah menciptakan manusia diberikan akal pikiran. Dengan akal pikiran itulah manusia berpikir. Dengan berpikir itu dia mencari nalarnya jalan untuk menemukan sesuatu, untuk mengetahui sesuatu. Jadi kalau umpama keingintahuan, contoh ya, anak-anak itu sebenarnya filosofis pendidikan sudah jalan. Coba saudara anak-anak sekarang ini kan anak-anak apa namanya zaman-zaman Gen Z ini ya. Nah, ini mereka tuh rasa ingin tahuan tinggi itu. Ini apa nih Pak? Ini apa nih Mak? Sehingga dia ingin menemukan itu adalah filosofis filsafat ilmu sudah jalan, ingin tahuan sudah jalan. Nah inilah saudara-saudara sekalian mengapa filsafat ilmu ini perlu dipelajari. Nah ada kaitan kita, ada apa? Nanti saudara-saudara akan menyusun nanti tesis umpamanya kan? Itu rasa ingin tahuan. Supaya apa? Supaya kita tahu lebih mendalam apa persoalannya, apa yang dihadapi dunia pendidikan, ya. Sehingga kita melakukan penelitian, pengkajian. Ini adalah hakikat daripada penelitian, filsafat ilmu itu. Nah, di sini kita bicara tentang filsafat ilmu tentang pendidikan. Jadi filsafat pendidikan kita sebenarnya nih ya. Jadi kalau di awal memang awal itu filsafatnya kita lebih mengarah pada filsafat umum. Tapi saya lebih menekankan pada filsafat pendidikan. Nah, di awal ini kita bicara tentang filsafat pendidikan. Pendidikan itu punya filosofis, ya filosofis pendidikan. Katakanlah kalau saudara dulu belajar tentang apa itu pendidikan, ya adalah usaha yang sadar dilakukan seorang ya untuk memahami sesuatu. Jadi usaha sadar pendidikan itu. Kalau kita melakukan pendidikan pengajaran, ini adalah upaya sadar. Jadi adalah usaha dengan penuh kesadaran. Bagaimana kita menciptakan anak itu memahami, mengetahui apa yang kita ajarkan. Terhadap filosofis pendidikan. Nah, kalau kita lihat apa lagi filosofis pendidikan, belajar sepanjang hayat, itu adalah filosofis pendidikan. Artinya apa? Artinya kita selaku manusia tidak lepas pada pendidikan. Pendidikan sumber hidup. Ya tidak ada batasnya sebenarnya. Nah, ini salah satu contoh saudara-saudara melanjutkan pada program S2. Sudah tuh S2, S3, base ya. Sampai situlah pendidikan itu. Kalau ada lagi yang berikutnya, itu tak ada lagi. S3 aja lah batasnya itu ya. Nah, jadi ini juga salah satu keinginan kita bahwa pendidikan itu seumur hidup. Ya. Jadi kita tak pernah puas dengan ilmu sudah kita dapati. Itu salah filosofis pendidikan. Nah, kemudian apa lagi filosofi pendidikan? Bahwa pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Jadi setiap kita mendapatkan pendidikan. Ya, setiap kita mendapatkan pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan itu, ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat hakikat pendidikan itu penting. Untuk apa? Untuk kemaslahatan hidupnya oleh pendidikan agar dia sejahtera. Ya, agar dengan pendidikan itu dia bisa menghidupi keluarganya ya dengan pendidikan. Nah, itulah pentingnya pendidikan itu. Nah, kalau kita akan agama bagaimana? Tuntutan ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ini bukan hadis, tapi ini ada bidal ini ya. Bidal apa namanya pepatah. Tuntutan ilmu walaupun sampai negeri Cina itu. Dan kemudian apa lagi? Nah, agama kita juga tuntunan ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat ya. Nah, itu adalah filosofis pendidikan.
Nah, apalagi pendidikan tuh, pendidikan itu orang yang belajar ke majelis ilmu, pendidikan kan majelis ilmu tuh. Ini memudahkan dia ke surga, pintu manapun dia mudahkan ke surga. Itu juga dari filosofis kepercayaan agama. Ya, jadi orang yang bentuk ilmu, orang mendidik, mengajar itu apabila mereka ini ya kena musibah dan sebagainya, ini termasuk mati syahid katanya ya. Nah, ini saudara-saudara sekalian pentingnya pendidikan ini ya. Jadi filosofis pendidikan itu mengena baik itu secara pribadi maupun kelompok ya. Jadi eratnya dengan pribadi. Jadi semua kita ini berhak mendapatkan pendidikan. Dan ini sudah termaktub pada pembukaan Undang-Undang 45 yang mencerdaskan kehidupan bangsa ya, atau pemerintah bertanggung jawab untuk pendidikan nasional ya. Jadi saudara-saudara sekalian luas sebenarnya filosofi ilmu pendidikan ini ya. Jadi diperuntukkan kepada kita semua. Kita semua. Apakah kita sebagai subjek maupun objek. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi proses pendidikan ini dengan dikaitkan dengan MKBM, Hukum Merdeka ya. Hukum Merdeka. Ini akan terlihat bagaimana apa namanya proses pendidikan itu bisa terjadi ya, proses pendidikan bisa terjadi. Ini dimulai MKBM itu filosofi pendidikan dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara ya, Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara, berkaitan pendidikan itu berkaitan dengan budaya. Jadi tuntunan. Nanti akan kita bahas keberikan bahan nanti ya. Tuntunan. Jadi menuntun, pendidikan itu menuntun. Apa menuntun? Menuntun anak didik supaya menjadi apa? Supaya menjadi orang-orang yang berguna, bermasyarakat ya. Jadi menuntun. Inilah saudara-saudara sekalian menuntun peserta didik. Jadi kalau kaitan dengan Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya Tut Rudi Handayani, Ing Madia Manggakarso, Ing Ngarso Suprodo itu salah satu tuntunan yang menuntun anak didik tadi untuk menjadi dewasa, bertanggung jawab, dewasa berkomunikasi, dewasa dan bertindak dan berdewasa bertanggung jawab. Jadi menuntun. Kita kaitkan dengan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian apa lagi kita kaitkan dengan Ki Hajar Dewantara itu adalah kurikulum merdeka. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan. Dialah mengemukakan beberapa filosofis pendidikan itu. Kurikulum merdeka ini terinspirasi dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, ketika itu Ki Hajar Dewantara kan kita dalam kondisi dijajah oleh Belanda. Nah, oleh karena itu sudah sekalian bagaimana negara yang dijajah oleh penjajah. Nah, kita akan ya siapapun kalau negara dijajah ini pendidikannya tetap digelapkan oleh penjajah. Artinya apa? Artinya pendidikan itu tidak menjadi prioritas bagi mereka. Tapi sudah sekalian kalau kita lihat baca sejarah itu pemerintah kolonial Belanda itu meninabobokan kita. Kita tidak boleh sekolah. Ya, kita tidak menuntut ilmu. Artinya apa? Artinya kita ya dimiskinkan, dibodohkan. Ya, baik secara struktural maupun secara fungsional. Dibodohkan. Jadi kalau orang bodoh itu kan tak bisa buat apa-apa. Ya, tidak buat apa-apa. Lain halnya dengan Inggris. Inggris memerintah masyarakat diberdayakan,
menjadi pembelajar. Ya ini kalau penjajahan Inggris. Tapi kalau Belanda dikenal imperialisme kuno, ya ini memang kita dibodohkan kita ini, sehingga kita tak boleh banyak berpikir. Kalau berpikir nanti, jadi bisa menjadi trauma bagi mereka kan. Jadi kita dibodohkan, dinabobokkan, sehingga kita ya terlena ya, seperti mimpi lah kita ya. Dia tak bisa buat apa-apa. Sama orang tertidur, terbangun dia, ya lama mimpi ya, kemudian tidur lagi, mimpi lagi dia. Nah, inilah kita ya filosofis pendidikan untuk orang Indonesia oleh Belanda itu, oleh Belanda. Karena dengan kolonialisme, imperialisme kuno. Tapi Inggris katakan imperialisme modernnya masyarakat atau penduduk yang dijajahnya pintar. Contohnya Malaysia, Singapura, ya. Itu adalah negara-negara jajah oleh Inggris. Ya. Tapi yang Belanda, wah kita dibodohkan. Ya. Dibodohkan. Nah, saudara sekalian, yang perlu ini saya katakan bahwa sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka, KUMER. Ini filosofis Ki Hajar Dewantara. Merdeka zaman dulu itu mereka melepaskan diri pada penjajahan. Ya, bagaimana cara strategi Ki Hajar Dewantara ini untuk melepas dari penjajahan. Nah, itulah kita harus merdeka. Jadi semangat nasionalisme ditanamkan pada peserta didik ketika itu. Ya. Tapi tidak nampak ya dampaknya ya karena Ki Antara ini kan dikaitkan dengan akar budaya bangsa Indonesia ya. Jadi pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah berdasarkan akar rumput dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Jadi kita harus merdeka. Nah kalau sekarang kan beda, untuk merdeka kita lebih kebebasan kepada peserta didik untuk berinovasi, ya. Kalau dulu kita merdeka untuk lepas diri pada penjajahan. Nah ini salah satu upaya bagaimana Ki Hajar Dewantara tadi kita tuh lepas pada penjajahan. Kalau kita lepas berarti bebas kita untuk menjalankan untuk kesejahteraan, untuk menuju Indonesia yang berpengetahuan ya. Maksudnya Indonesia yang berpengetahuan, berkebudayaan atau berkeadaban. Inilah saudara sekalian yang dimukakan oleh Ki Hajar Dewantara tentang filosofis merdeka, ya, merdeka. Kurikulum merdeka kita ini, KUMER. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat nanti kita bahas bagaimana pandangan-pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ini, ya, dan bagaimana pandangan-pandangan Ki Hajar Dewantara tentang peserta didik dan pendidik. Jadi kalau kita lihat, kita cerna, pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah usaha sadar menjadi tuntunan menuntun, yang di depan ini menjadi suri tauladan, yang menuntun pada belakang, yang tengah-tengah ini memberikan support, yang di belakang mendorong, mensupport. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, memberikan support kepada peserta didik untuk belajar lebih baik lagi. Ya, bagaimana peserta didik tadi diberikan semangat nasionalisme untuk lepas dari penjajah. Ya, tidak lagi dengan menggunakan senjata, tapi dengan semangat, berikan semangat, ya, semangat. Itu lebih dahsyat dibandingkan dengan kekuatan senjata. Karena kekuatan senjata itu ya kita tetap kalah. Tapi dengan semangat nasionalisme tertanam di hati masing-masing peserta didik, ini jadi kuat. Apalagi dia sudah bersatu ya. Inilah saudara sekalian proses pendidikan Ki Hajar Dewantara itu. Nah kemudian ada kaitan lagi sistem Among. Ki Hajar Dewantara ini ya menanamkan pendidikan dengan peserta didik dengan adik didik itu adalah Among.
Among itu adalah melindungi. Among. Asah, asih, asuh. Mengasah ilmunya, mengasihi anak didik, dan mengasah, asih. Mengasihi anak didik, mengasah akal pikiran, kemudian diasuh dia. Ya, betul-betul asah, asih, asuh ini melekat pada seorang peserta didik, pendidik pada peserta didik. Jadi bukan sekedar hanya mengajar saja, tidak. Kita kan masih tertanam di pikiran kita ini mengajar saja, artinya mentransfer of knowledge, knowledge. Seharusnya tidak, seharusnya value juga ditransfer, kemudian keterampilan juga ditransfer. Inilah salah satu kelemahan-kelemahan kurikulum kita ya dulu, yang dulunya ya. Kalau sekarang sudah bagus nih, umur dan kurtilas sudah bagus nih. 13 sudah bagus. Tapi yang dulunya itu, yaitu lebih mengarah pada domain kognitif, pengetahuan, transfer of knowledge ini banyak ya. Tidak anak suruh pintar, sehingga nilai-nilai sikap keterampilan dan sikapnya itu tertinggal, terabaikan. Nah, apa jadinya? Nah, ini jadinya, ya, jadinya apa? Karakter itu, ya, karakter terabaikan, pembentukan karakter anak-anak, nilai-nilai sikap budi pekertinya itu terabaikan. Pak Ibrahim, kita yang 40 menit ini ya. Ya Pak. Oke. Berarti masih ada waktu ya. Tadi jam berapa tadi kita masuk? Jam berapa buat tadi? Jam 8. 8. Berarti itu 8.40 nanti ya. 8.40, 45. 8 berapa? 8.45 nih kayaknya. 8.45 ya. Oke, oke ya. Nanti kalau sudah hilang deh, out dah sampai situ lah ya. Nah, inilah saudara sekalian perlu filosofis pendidikan ini ya. Filsafat pendidikan seperti itu. Ini tolong tanamkan, kita tanamkan nih bahwa ASI asuh ini adalah among dalam sistem pendidikan nasional kita. Mengasihi, mengasah ilmunya, mengasihi dia sebagai ya, anak lah, anggap anak sendirilah begitu kan. Nah, kemudian mengasuh juga diasuh nih. Nah, ini kan nampak kita nih kalau umpama pada anak-anak sudah dini, anak taman kanak-kanak, oh kalau sini udah di kota sudah, tapi di kampung-kampung sana tuh susah kita nih ya masuk, apalagi taman kanak-kanak sekarang udah bagus anak-anak itu ya. Teman kanak-kanak sudah bajunya sudah disetrika, sudah bersih ya. Tapi zaman kami dulu sekolah, wah ada amburadul itu ya. Karena taman kanak-kanak itu tak ada, pautnya tidak ada ketika itu. SD pun, nah itulah kadang-kadang terlambat, kadang-kadang pagi-pagi itu tak mandi, ya, langsung ya karena malam begadang. Ya, zaman dulu kan begadang malam tuh nonton TV. Zaman dulu saya kan hitam putih zaman dulu tuh nonton, sehingga akhirnya apa terlambat terbangun tak mandi pakai baju itu, kadang-kadang pakai jenazah itu terbalik lah pakai baju itu ya. Itu zaman saya dulu ya. Oh ini susah, kalau sekarang kan sudah asuh asih itu sudah terbiasa oleh orang tua pada anak-anaknya. Kalau zaman saya dulu tak ada orang tua, kalau sudah masuk SD itu sendiri pandai kau sendirilah. Mau kau cuci baju atau tidak, masalah cuci baju sendiri kan, jemur sendiri, gitu dulunya sudah dilatih, SD udah latih dulu. Nah, sekarang kan masih asa asi asuh itu masih melekat pada orang tua, kedua orang tuanya. Apatah lagi tinggal sama neneknya dulu kan sudah sampaikan dulu kan, sudah bersih, sudah tersusun sudah rapi gitu ya. Jadi sudah sekalian terus pendidikan itu. Kemudian apalagi Dewantara itu mensikapi tentang pendidikan ini. Dia katakan pendidikan adalah tripusat. Nah, ini sebenarnya kalau kita kaitkan sekarang apa namanya tuh? Jenis pendidikan, ada pendidikan formal, ada informal, ada non formal. Kalau di Dewantara itu tripusat itu pendidikan sekolah, dia katakan. Kemudian pendidikan rumah dan pendidikan di masyarakat. Sama dengan formal, informal, dan non formal. Nah, ini filosofi pendidikan juga diajarkan mulai dari rumah, informal. Jadi pendidikan itu dimulai di rumah, ya.
Kemudian nanti melanjut kepada sekolah formal. Nah, sekarang ini kan dengan kampanye teknologi kan pendidikan sekarang tidak formal, informal juga boleh. Sekarang yang namanya homeschooling, ya. Kalau sudah sekarang dengar nama homeschooling, itu adalah pendidikan non informal di rumah. Nah, sekarang jadi non formal lagi, ya. Atau pendidikan homeschooling, pendidikan di rumah. Jadi kalau di rumah dididik ada tutornya, ya setingkat SD, SMP, SMA. Nah, ketika dia ujian, dia ini diikutsertakan di ujian nasional. Nah, kalau dia lulus, tamat. Dia tak belajar di formal, tapi dia di rumah. Homeschooling namanya itu, homeschooling. Ya. Ya ini sudah dikembangkan oleh Kak Seto dan kawan-kawan, ya. Dikembangkan. Ada lagi namanya sekolah alam. Ya, sekolah alam. Itu adalah sekolah formal juga, tapi alam, di alam. Ya, anak saya Yogi ini sedang mendalami disertasi tentang sekolah alam. Ya, sekolah alam ini sekolah yang dikembangkan. Dia menggunakan juga kurikulum nasional, ya. Dia menggunakan kurikulum nasional dan kurikulum non formal itu, ya. Jadi mereka itu belajar di alam terbuka. Kalau schooling kan mereka belajar di rumah. Nah, ketika ujian nasional, mereka dilibat, diikut sertakan, didaftarkan menjadi peserta. Nah, kalau dia lulus, ya luluslah. Setingkat apa? Tingkat SMP, SD ataupun SMA. Nah, ya. Jadi ini adalah hakikat dari pendidikan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu. Ya. Jadi kalau sudah bicara tentang Kummer, ini erat kaitan dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan itu. Ya. Jadi ini saudara-saudara sekalian, beberapa hal yang saya sampaikan tadi tentang filosofi pendidikan. Ya. Jadi kalau kita lihat, nanti ada lagi ya hakikat pendidikan ini kearifan lokal dikemukakan oleh Ki Antara ini, ya, kearifan lokal. Nah, oleh karena itu kalau dulu banyak contoh-contohnya itu dari budaya Jawa, ya, budaya Jawa. Jadi Ki Antara itu mengibaratkan pendidikan itu dengan budaya Jawa, kearifan lokal orang Jawa sana. Kebetulan Ki Antara kan orang-orang Jawa. Jadi santunnya ya kearifan lokal lah kan. Udah ungkapan komunikasinya, kemudian cara mendidiknya. Ya. Ini ditanamkan oleh Ki Jawantara dan sistem among tadi among. Pamong kalau kita nama pamong, kalau dia among. Mengasuh asih asuh itu, ya. Jadi anak-anak itu diasah pikirannya, mengasuh bagaimana mengasuh seorang bayi. Kemudian juga mengasihi sesama. Ya, jadi filosofinya adalah sama. Jadi anak didik itu mendapat pengetahuan dengan universal, ya, sama. Nah, tadi itulah saudara-saudara sekalian materi kita. Kalau ada yang tanya silakan, ya, kita diskusikan. Kalau sudah ada masalah-masalah yang ada berkaitan dengan materi kita, yang perlu kita diskusikan silakan, ya. Nah, saudara sekalian, kita sekarang sedang mengembangkan kurikulum merdeka sekarang, MBKM, ya. Kalau MKBM, MKM apa nih? Kalau di perguruan tinggi ini mata kuliah kurikulum merdeka MKKM, ya, MBKM mata kuliah kurikulum merdeka, ya, itu di perguruan tinggi. Kalau kita di sekolah di pendidikan apa namanya, kurikulum apa namanya, kurikulum merdeka Kummer, ya, Kummer. Jadi kalau bicara tentang Kummer itu sudah harus kaitkan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara tadi yang sudah sampaikan, ya. Jadi berikan kebebasan sesuai potensi anak. Saya sudah memberikan contoh saudara-saudara sekalian, pola pendidikan Barat itu tentunya ya sudah dikembangkan pendidikan membebaskan. Ya, Voltaire mengatakan membebaskan.
Jadi pendidikan itu membebaskan pada anak-anak untuk berinovasi. Cuma kita belum bisa begitu. Kenapa? Kita masih terikat dengan aturan-aturan pemerintah. Jadi anak-anak harus menyelesaikan ini kisi-kisinya, ini materinya harus. Kalau di luar negeri itu tidak ada, bebas saja mereka. Ya, dibuat satu tema fokus, anak itu bebas. Ya. Kalau kita masih terikat dengan kisi-kisi, kita masih terikat dengan kisi-kisi. Inilah salah satu kenapa saya katakan dulu ada anak kawan saya di luar negeri Amerika itu dia dapat juara. Tapi setelah ketika dia pindah ke Indonesia, tidak dapat juara, malah di nomor belakang. Kenapa? Karena kurikulumnya berbeda. Kurikulum berbeda. Kalau kita nih termasuk kurikulum terpadat, nih, semua terpadat kita nih. Oleh karena itu, saudara sekalian, ada pemerintah ingin menyederhanakan. Saya kira materinya sederhanakan terpadat. Dan sebetulnya itu bisa disikapi dengan mandiri untuk mendalami kurikulum kita itu anak-anak suruh mandiri. Ya kalau di luar negeri itu mandiri itu udah biasa. Kalau kita kan masih luar biasa kita. Kalau mereka sudah biasa. Ya. Apalagi menggunakan link Zoom ini, mereka sudah biasa. Kita luar biasa, ya, luar biasa. Nah ini salah satu kita ada kelebihan kelemahan di pola-pola pendidikan kita. Ya. Tapi kalau kurikulum ini saya tak tahu nih. Pak Menteri kita ini sudah mengarah pada pendidikan yang berakar rumput dari kearifan lokal kita, ya dari Ki Hajar Dewantara ini. Ya. Nanti kita bahas dengan azas-azasnya, dan bagaimana nanti kita bicara tentang konsep-konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara nanti pertemuan berikutnya. Ya. Tapi yang jelas saya sekilas ini menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa pola pendidikan kita ini, kurikulum kita ini lebih mengarah kepada pendidikan yang di filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan sepanjang hayat itu adalah dikembangkan Ki Hajar Dewantara sepanjang hayat. Kalau kita kalau orang luar negeri namanya lifelong education, ya pendidikan seumur hidup, lifelong education, pendidikan seumur hidup. Kalau kita sepanjang hayat, ya, pendidikan sepanjang waktu. Ya, jadi tak pernah putus. Saudara walaupun sudah S1, S2, nanti S3. Jadi tak pernah putus. Ya, pendidikan ini kalau negara barat itu sudah bercucu pun dia sudah kakek-kakek pun dia silakan saja. Ya. Ada saya baca di koran itu. Ya, sudah dapat doktor dia meninggal dia. Ya. Sampai juga berarti dia sudah usia berapa untuk ilmu dia? Untuk mendapatkan pendidikan itu ya. Jadi tak kena waktu, tak kena tempat. Nah ini salah satu kita nih, Zoom ini juga tak kena waktu, tak kena tempat, tak kena usia. Siapapun umur silakan saja ya. Yang penting dia mampu. Ya, kalau luar negeri saya katakan tadi, lala kakek-kakek pun dia sekolah juga. Jadi untuk ketika sudah dia sama-sama sudah dengan cucunya, biasa. Dan kalau kita luar biasa ya, sama anak aja sama-sama emak. Dulu banyak tuh emak dengan anak dulu waktu saya jadi dekan kan, emaknya sudah, anaknya sudah ya dulu. Ya, nah, itu sekarang sudah biasa kita ya, tak luar biasa lagi ya. Nah, jadi ini saudara sekalian yang penting kita pelajari untuk pertemuan ini. Ada kira yang perlu ditanyakan? Izin bertanya, Prof. Silakan. Izin Silakan. Ya, Nah, silakan. saya tertarik tadi yang ini, Prof, bahwa pendidikan itu adalah kearifan lokal. Tapi kita ketahui begini, kadang-kadang misalnya kearifan lokal di satu tempat itu akan berbeda dengan kearifan lokal di tempat lain. Bahkan kadang-kadang itu kontradiksi. Ketika kita bawa nasional itu kan akan jadi bumerang gitu. Ini bagaimana filsafat ilmu memandang hal ini, Prof? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, baik. Bagus sekali nih. Jadi kearifan lokal kita beda. Tapi kearifan lokal ini sebetulnya kalau dalam pendidikan nih, jadi kita lebih pada filosofis juga nih, ya.
Ada kalau umpamanya pendidikan, ya sebetulnya sama sebetulnya itu. Cuma karena sebutan ataupun polanya. Contohnya, ya mendidik itu mulai dari buayan. Anak kecil itu, ya kan biasa dulu kan sama-sama buayan kan, senandung dah lah besar. Sama saya sebenarnya ya, saya punya satu si lirik saya itu. Saya mendidik anak saya yang pertama, kedua, ketiga ini lirik, saya buat lirik ya. Saya gendong saat tidur tuh kan. Buat liriknya, lah besar nanti jadi orang berguna, jangan lupa sholat, belajar, jadi pintar. Itu lirik, itu adalah kearifan lokal, ya. Ya, jadi yang kearifan lokal saya katakan tidak mencontoh barat lah. Kalau barat kan bebas dengan anak-anak itu, kita masih memegang teguh adat ketimuran. Jadi sambil masak juga digendong anak-anak itu juga kita bicara. Ya kita mudah-mudahan dia mendengar. Kadang-kadang dia mendengar juga tuh. Kan ada satu kebiasaan sekarang ini kan, bahwa dalam perut itu dia ada yang masih percaya tuh diikatnya, ngaji itu di perutnya, dia sedang hamil, diputarnya ngaji itu. Supaya apa? Supaya nanti anak saya ini habis Quran. Itu kearifan lokal juga, ya sama. Model-model silakan saja. Memang tak sama, tapi intinya adalah untuk apa nama? Untuk mendidik dan mengajar. Ya, kalau sudah itu zaman itu ada tuh ya. Jadi dia hamil, dia ikatkan atau dimasuk kantongnya yang ngaji-ngaji itu, ya mengaji, mudah-mudahan anak-anak saya pada habis nanti, akan itu niatnya kan. Ya mungkin Tuhan sampaikan itu tuh karena niat dia kan, niat dia. Jadi ini contoh kearifan lokal ya. Jadi apa namanya, memang apa namanya jenisnya beda, tapi hakikatnya sama. Mungkin aja daerah tertentu, kalau kita Melayu ini kan membuai, dulu kan dibuai dulu tuh kan, buat di apa dibuat kain itu kan, ya diikat ya, atau sekarang ini ada buah-buayan, sudah ada buah-buayan kan sampai buai. Kita bernyanyi ya, supaya nyanyi kita tuh nyanyi yang berkaitan dengan pendidikan ya, kaitan agama ya. Ya kalau kaitan agama juga sebagai orang Melayu juga pastilah ya, kaitan didikan dengan agama, karena Melayu itu identik dengan agama. Pendidikan juga, kaitan pendidikan Melayu juga kaitan agama juga ya, agama apapun di Indonesia ini ya. Jadi ini juga salah satu agama Indonesia kan agama kearifan lokal juga ya, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, dan apa namanya, dan dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pendidikan kearifan lokal, itulah salah contoh untuk mendidik. Kemudian juga kearifan lokal kita mendidik bagaimana nanti sudah besar, bagaimana cara dia berjalan, bagaimana dia cara menghormati orang tua, ya. Boleh dengan lirik-lirik kita buat sendiri. Ya, saya katakan saya membuat lirik sendiri untuk anak saya. Ya mudah-mudahan ya setiap itu kalau nangis nyanyikan itu ya, kalau santai nyanyikan itu ya. Lirik inilah lirik yang kita buat sendiri ya, dan ya silakan saja lah untuk kita, karena lirik yang kita buat ini menyentuh ya. Kalau dia tak ngerti, lama-lama dia ingat. Sebagai contoh ya, saudara-saudara sekalian, masakan orang buta itu ada contoh kan, dia bisa mengaji habis Quran malahan. Mana caranya tuh ya, kadang-kadang tak masuk akal kan. Mata buta, hanya telinganya mendengar, tapi masih bersyukur. Kalau telinga tak mendengar, ini payah kita. Tapi Allah tuh tak maha pengasih penyayang ya. Telinga mendengar, hafal Quran itu, bayangin tuh, bisa menyambung ayat-ayat dari ayat-ayat itu kan. Ini juga salah satu doa-doa dari orang tua itu, doa orang tua. Mungkin doa orang tua seperti itu, karena patah arang lah, tapi tak pula patah arang, mesti ada semangat, optimis itu mesti ada. Anak saya tak ada gunanya gitu, tapi biarlah saya doakan aja lah. Doa mungkin makbul lah, doa dari orang tua itu kan, supaya anak saya ini habis, walaupun dia tak punya tak bisa melihat,
tak bisa baca apa namanya membaca itu otomatis. Sekarang kan sudah bisa melalui huruf braille ya. Tapi kan susah juga, tak semua Quran huruf braille kan. Nah, itu juga lama mengenalkan jari itu dengan huruf itu lama itu tuh ya, lama. Tapi bagaimana Allah itu berkehendak ya. Bagaimana Tuhan itu berkehendak sehingga dia mampu, bayangkan itu dengan braille. Karena tak masuk akal juga. Kok huruf braille kok bisa baca tuh ya? Kan tak masuk akal. Tapi Tuhan itu pengasih penyayang. Dia buka hatinya. Jadi biarlah mata tutup, hati terbuka. Ya, mata tertutup, ya tak bisa melihat, tapi hatinya terbuka, hatinya bisa menjelajah dunia ini. Ya, itu adalah kebesaran Tuhan pada kita. Ya, kebesaran Tuhan. Nah, inilah kita syukuri. Kita syukuri orang yang ya kita lengkap dengan alat pendengar kita, telinga, hidung, ya, mengecap rasa dan sebagainya. Jadi gitu Pak Abdullah. Jadi sesuaikan kearifan lokal. Memang beda. Cuma kalau kita lihat lah, ya, kita lihat aja. Sebetulnya istilah saja beda dan konot apa namanya intinya sama sebenarnya, inti sama. Kalau mungkin di daerah lain tidak pakai kain, tapi mungkin pakai ini ya. Kemudian ya sama dengan potong rambut itu potong rambut. Kalau dulu kan kebiasaan-kebiasaan kita, ini ada usaha mendidik juga ini. Anak-anak umur berapa? Umur belum sampai waktu dia ngada kekah ya. Ini kan rambutnya potong. Nyanyi-nyanyi juga sudah. Dan nyanyian ini nyanyian pendidikan. Ini kan sama, saya kira ya. Cuma mungkin kalaupun beda istilahnya, beda istilah. Tapi hakikatnya sama. Sekarang itu kalau ada silakan mau yang nambah silakan. Prof, satu lagi Prof, boleh Prof. Boleh silakan boleh. Ini Prof, tadi itu pendidikan itu adalah kebudayaan atau tuntunan gitu. Eh, Terkait dengan kurikulum Merdeka, kalau Ki Hajar Dewantara dengan sistem Amongnya itu udah Ya, jelas gitu standarnya bahwa dengan adanya kearifan lokal, dengan adanya budaya itu akan kebebasan berinovasi itu berarti ada di koridor itu gitu. Nah, kalau kita ya, lihat dengan kurikulum Merdeka, Prof, ini kadang-kadang ya. kita itu galau dengan merdekanya itu seluas apa gitu, Prof. Mungkin bisa diberi sedikit pandangan Prof buat kami, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, yang jelas kita jangan keluar koridor kita. Nah, teknologi sekarang kan maju ini. Ya. Teknologi kita kan maju, ya. Kemudian IT kita berkembang. Nanti tak tahu lagi ke depan, tak tahu lagi ke depan bagaimana nanti ya. Kemajuan teknologi ini ya, kemajuan teknologi kita tak tahu nih. Tapi yang jelas sekarang yang nampak sekarang ini ya teknologi kita harus terkendali dengan kearifan lokal kita dengan nilai-nilai budaya kita itu aja. Kalau kita bisa umpamanya melenceng kita luruskan, ya melenceng kita luruskan. Nah, contohnya, dulu sudah contohnya ya, dengan mendayagunakan medsos. Ya, ini salah satu yang bisa kita namanya kita saring. Medsos ini kalau kita tidak bijak, ini berbahaya. Nah, maka bijak menggunakan medsos, ya. Karena dia apa yang kita buat ini kan tersebar. Apa kita buat dengan jari aja. Jadi apa namanya membuat kawan senang, membuat kawan apa namanya kawan galau, membuat teman-teman kita banyak pergaulan dari dua jari ini kan kita membuat WA dan sebagainya ya. Ini salah satu apa namanya kearifan kita ya dengan Kumar. Kumar itu bebas pendayagunaan ini Pak Nabil ini tokoh-tokoh IT ini ya bagus sebenarnya. Ini juga kita dengan pola kita buat sekarang ini adalah teknologi. Nah kalau contohnya kita kan berpakaian kita kan pakaian apa nama pakaian rapi sopan ya. Tapi bisa saja pakai kaos ya. Itu mahasiswa saya itu kadang-kadang dia pakai kaos, kadang-kadang pakai kaos, kadang-kadang ya
kadang-kadang tak pakai baju, pakai kaos oblong saja. Ini juga salah satu yang kita bisa kita luruskan lah, ya. Tapi ini terpulang pada kita, bagaimana kita sebagai pendidik kita sebagai pendidik bisa mencerna, bisa mencerna, bisa memahami hakikat yang sebenarnya. Ya, hakikat sebenarnya. Jadi disinilah diperlukan pendidik yang profesional itu ya. Kembali kita pada profesional ya. Jadi pendidik profesional itu dia mampu menempatkan diri pada situasi apapun. Apatah lagi dengan menggabungkan antara kurikulum yang dikemukakan tuntunan sistem Among dengan pola sekarang ya. Sekarang kan bagaimana bisa enggak dengan sistem Among ini dengan kondisi karakter sekarang. Itu tuh salah satu ya. Nah, diamlah. Oh, tak dengar itu tuh ya. Akhirnya apa? Akhirnya bahasa kita membelalakkan mata. Boleh membelalak mata, boleh. Itu tanda kita marah. Tapi menggunakan sanksi fisik, itu harus kita hindari ya. Harus kita hindari. Saya kira ini mungkin sedang 48 ya, 848 Pak Abdullah ya. Ya, Ini materi ini ya, mudah-mudahan inilah materi kita ya, sedikit tapi ada manfaatnya. Tak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Ya, lebih kurang maaf ya. Besok kita bertemu dengan materi lain lagi. Barangkali ini, tapi materi pertama nanti kalau ada nanti saya lihat nanti saya kirimkan lah ya. Demikian, kurang lebih maaf. Assalamualaikum, selamat pagi. Prof, ini absennya kami. Absen manual tetap ya Pak Abdullah ya. Ya, ini Prof ya, kami isi Prof ya. Ya, tekan ya. Ya. Oke, makasih. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan, Assalamualaikum.